Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video pembelajaran bersama Ibu Olivia Anissa Tiffany. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu pertemuan kita yang pertama tentang fungsi eksponen ya. Nah, sekarang kita mau belajar tentang grafik fungsi eksponensial. Grafik fungsi eksponensial. Pengertian fungsi eksponensial. Diketahui X anggota himpunan bilangan real, fungsi eksponensial merupakan fungsi yang memetakan setiap X ke Fx sama dengan A pangkat X dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Bentuk umum fungsi eksponensial. Bentuk umum fungsi eksponensial adalah Y sama dengan K kali A pangkat X atau fungsi F yang memetakan X ke K kali A pangkat X. Dengan keterangan, X disebut sebagai peubah atau variabel bebas dengan daerah asal atau domainnya, yaitu bilangan real ya, ini artinya bilangan real. A disebut bilangan pokok atau basis dengan syarat A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Atau dengan kata lain, ada dua nih, ada yang A-nya di antara 0 sampai 1, atau juga ada A-nya yang lebih dari 1. Jadi kalau 1 tuh nggak boleh. Atau yang kurang dari 0 juga nggak boleh. Jadi tidak boleh negatif dan tidak boleh 1. Y disebut variabel tak bebas, K disebut sebagai konstanta. Lebih jelasnya lagi, Ibu jelasin nih. Jadi kita punya fungsi eksponen bentuknya Fx sama dengan A pangkat X. Nah, Fx ini nama lain dari si Y. Jadi, si X ini sebagai variabel bebas, sedangkan si Fx ini atau si Y sebagai variabel terikat. Kenapa terikat? Karena nanti tergantung dari nilai X-nya. Nah, jadi si X-nya ini nanti kita akan ganti-ganti angkanya dengan apa? Dengan bilangan real. Jadi nanti X-nya diganti dengan bilangan real. Nah, si A ini tadi punya ketentuan. Ketentuannya ada dua. Yang pertama, ada A yang antara 0 sampai 1, berarti bisa 0,1, 0,2, 0,3, atau bentuknya pecahan. 1/2, 1/3, 1/5, dan seterusnya gitu ya. Ada juga yang A-nya lebih dari 1, ya contohnya berarti A sama dengan 2, A sama dengan 3, dan seterusnya. Nah, masing-masing dari bentuk yang sini sama yang ini, itu mempunyai bentuk umum. Bentuk umum untuk yang A di antara 0 sampai 1 ini, bentuknya kayak gini. Jadi dia basisnya itu bentuknya pecahan, 1 per A. Sedangkan kalau misalnya yang A lebih dari 1, dia bentuknya nggak pecahan. Tuh, ya. Dan K ini konstanta, artinya nanti ini diganti dengan angka biasa atau bilangan real ya. Kita lanjut. Nah, bentuk dan sifat grafik fungsi eksponensial. Salah satu bentuk grafik fungsi eksponensial ditunjukkan sebagai berikut. Ada dua nih, jadi ini satu garis ini, satu koordinat kartesius, gambarnya ada dua. Untuk yang bentuknya bukan pecahan atau K kali A pangkat X, itu dia dari kiri bawah ke kanan atas. Sedangkan kalau misalnya bentuknya yang pecahan, itu dari kiri atas ke kanan bawah. Gitu ya. Nah, grafik fungsi eksponen berupa kurva mulus. Artinya ini kurvanya lanjut terus ya, continue, nggak putus-putus. Terus, ada grafik GX dihapus. Ya, berarti nanti salah satunya gitu maksudnya ya. Lanjut lagi, kita biar paham, ini kita pisah kali ya, biar nggak bingung. Nah, jadi kalau misalnya pisah bentuknya gini. Ini adalah contoh grafik dari fungsi K kali A pangkat X. Nah, yang ini adalah bentuk dari fungsi K kali 1 per A pangkat X. Jadi bedanya itu ya tadi ya. Yang satunya naik, yang satunya tuh turun. Tinggal diingat-ingat aja bentuknya. Nah, sekarang kita mau menggambar. Gimana sih cara menggambar grafik fungsi eksponensial? Langkah-langkah menggambar grafik fungsi eksponensial itu sebagai berikut. Yang pertama adalah, buatlah tabel titik bantu berupa nilai-nilai X dan Y, yaitu dengan memilih beberapa nilai X sehingga nilainya mudah ditentukan. Langkah yang kedua, gambarkanlah titik-titik tersebut pada bidang koordinat. Yang ketiga, hubungkan titik-titik yang dilalui dengan kurva mulus. Udah deh, selesai. Nah, tapi biar lebih pahamnya lagi, kita coba ke contoh ya. Contoh, lukislah grafik fungsi eksponen berikut. A, Fx sama dengan 2 pangkat X plus 1 pada interval min 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3.
Nah, berarti kita kerjain dulu nih langkah yang pertama, memilih nilai X dan menentukan nilai Y. Jadi, misalnya kita punya X gini deh. Misal, X-nya sama dengan min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Nah, dari mana nih? Kita bisa nentuin nilai X-nya dari min 3 sampai 3. Dari soalnya. Karena maksud soal yang ini nih, yang min 3 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 3, itu artinya dari min 3 sampai 3. Berarti kita udah punya nilai X-nya ya. Min 3 sampai 3. Ada min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Kalau sudah, substitusi nilai X tersebut ke Fx sama dengan 2 pangkat X plus 1. Nah, kita cobanya satu-satu ya. Berarti kita mulai dulu dari yang min 3. Nah, X min 3 ini kita masukin ke fungsi yang ini. Artinya setiap X di sini diganti dengan min 3. Berarti punya kita jadi kayak gini. 2 pangkat min 3 plus 1. Ingat ya, X-nya diganti sama min 3. Terus kerjain dulu nih, min 3 plus 1 itu berapa? Ya, benar min 2. Berarti 2 pangkat min 2. Ini materi kita yang kemarin nih. Kalau misalnya ada yang bentuknya negatif, mau dijadiin positif, pangkatnya berarti diapain? Jadi pecahan. Yang tadinya di atas, dia pindah ke bawah. Jadi 1 per 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa? Betul, 1 per 4 deh jadinya. Nah, hasil ini adalah nilai Y. Makanya tadi Ibu bilang bahwa nilai Y ini terikat. Karena tergantung dari nilai si X-nya. X-nya berapa, nanti Y-nya berapa. Jadi nggak sembarangan si Y-nya ya. Nah, ini Y. Kalau udah, ya udah berarti kita udah dapet nih pasangan yang pertama. Yaitu X sama dengan min 3 dan Y sama dengan 1 per 4. Untuk yang lainnya, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3, lakukan langkah yang sama sampai kalian menemukan si Y-nya. Kalau sudah, baru kita masukin deh tuh ke tabel. Tabelnya ada X, terus ada Fx, terus di sini ada X, Fx. Nah, Fx ini artinya si Y tadi ya, jadi nilai Y-nya tuh ditaruh di sini. Tadi punya kita min 3, hasilnya 1 per 4. Atau ditulis di bawahnya artinya min 3, 1 per 4. Jadi yang atas, yang bawah. Jadi langkah kedua adalah masukkan ke tabel. Masukkan ke tabel, tadi punya kita ini tadi ya. Nah, ini dia. Habis itu, yang tadi Ibu bilang juga, lanjutkan perhitungannya sampai X sama dengan 3. Makanya dapat nih, udah dapat semua ya full. Dari min 3 sampai 3, X-nya dapat, Y-nya juga udah dapat. Nah, kalau udah, nanti kita punya tabel yang ini tadi, kita apain lagi? Tadi langkah yang selanjutnya, yaitu langkah ketiga. Gambarkan titik-titik koordinat pada koordinat kartesius. Jadi ini kan bentuknya koordinat nih, X, Y nih. Nah, koordinat itu harus kita bikin di koordinat kartesius. Koordinat kartesius itu yang mana? Yang ini loh. Yang bentuknya gini ya. Tahu kan? Nah, kalau udah, berarti kita buat titik-titiknya. Yang pertama ada min 3,1 per 4. Nah, gimana tuh cara gambarnya min 3,1 per 4? Nah, cara gambarnya gini. Ibu perbesar gambar yang tadi ya. Jadi gambar yang tadi itu kan kecil, jadi Ibu perbesar kayak gini. Nah, ini kan sumbu X, yang ini sumbu Y. Tadi kita punya min 3,1 per 4. Nah, artinya X-nya min 3, Y-nya 1 per 4. Ya, kita mulai dari cari letak si min 3 dan 1 per 4. Nah, min 3 untuk X-nya kan berarti di sini nih. Nah, berarti di sini nih min 3. Kita udah dapat min 3-nya di sini. Terus kita cari si 1 per 4. Nah, berarti kan kalau misalnya 1 di sini, artinya nih di tengah-tengah sini nih, kalau kita bagi 2, berarti dia setengah ya. Di sini setengah. Nah, 1 per 4 itu adalah setengah dari si setengah lagi. Berarti di sini nih dia. Nah, ini letak dari si 1 per 4. Nah, kalau udah, berarti kita ambil tadi titik min 3 ini. Kita bikin garisnya sampai ketinggian yang sama dengan 1 per 4 tadi. Berarti gini tuh. Nah, tingginya sama dengan 1 per 4 ini ya. Nah, begitu juga dengan si 1 per 4. Kita bikin garisnya sampai nempel ke yang tadi si min 3. Berarti gini jadinya. Nah disinilah letak posisi dari min 3 1 per 4. Nah, ini titiknya di sini. Nah, ini nama titiknya adalah min 3,1 per 4. Untuk titik yang lain, min 2 tadi ya. Min 2 itu kalau nggak salah 1 per 2 ya tadi. Berarti kan min 2-nya di sini, 1 per 2-nya di sini. Oh, berarti nanti letaknya di mana tuh kira-kira? Nah, di sini ya, kurang lebihnya ya. Nah, kalian lanjutkan sampai ke 3,16. Nah, kalau udah, kalian nanti bakal dapat titik-titik yang kayak gini nih.
Nah, ini didapetin dari tadi, min 3,1/4. Berarti ini min 3, terus ini 1/4, ini min 2, terus kesininya setengah. Ini min 1, kesininya 1, 0, kesininya 2. X-nya 1, Y-nya 4. X-nya 2, Y-nya 8. X-nya 3, Y-nya 16. Nah, kalau udah lagi, berarti kita lanjut ke langkah ke berapa? Terakhir, langkah keempat. Hubungkan semua titik dengan kurva mulus. Nah, berarti yang tadi kita punya titik-titiknya kita hubungkan aja. 1, 2. Nah, jadi begini deh. Pokoknya, walaupun namanya kurva mulus, tapi gambar ibu nggak mulus ya. Nanti kalian bisa bikin yang lebih bagus lagi dari ibu ya. Karena agak susah nih gambar di layar laptop. Gambar dari fungsi eksponen yang tadi disuruh atau tadi diminta oleh soal. Apa tuh tadi? 2 pangkat X plus 1. Ini dia gambarnya. Atau gambar yang benernya, yang rapihnya, kayak gini hasilnya ya. Tuh. Oh, udah deh selesai. Materi kita selesai sampai di sini. Karena emang kita mau belajar gambar grafik fungsi eksponensial doang ya hari ini. Kalau udah, berarti kalian coba kerjain sendiri latihannya. Nah, tugas hari ini, buatlah grafik dari fx di bawah ini. Tuh, udah ada soalnya dibaca, caranya sama persis dengan yang dicontohkan tadi. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya melalui grup WhatsApp ya. Ibu tutup video kali ini. Semoga apa yang disampaikan kalian pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.